Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Halo, shalom teman-teman. Sudah baca Injil hari ini? Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Mari kita bahas satu persatu. Pada bagian awal bacaan Injil hari ini dikatakan bahwa Yesus tidak turun dari surga ke dunia untuk melakukan kehendak-Nya, melainkan untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia untuk ke dunia. Artinya, Tuhan Yesus datang dengan membawa satu misi yang harus dikerjakannya. Dia bukan datang ke sini untuk melihat-lihat saja, bukan untuk cuci mata saja, bukan untuk healing kalau kata orang sekarang, tapi Dia sungguh datang untuk suatu karya, suatu misi yang harus dilakukannya. Kemudian juga dikatakan bahwa misi yang harus dikerjakannya itu, kehendak Bapa itu, ialah agar siapapun yang diberikan Bapa kepadanya, jangan sampai ada yang hilang, tetapi untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Artinya, Yesus datang ke dunia adalah untuk menjaga kita satu persatu. Yesus datang untuk mengawasi kita, untuk menjaga baik-baik agar kita tidak sampai hilang. Mungkin itu juga sebabnya kenapa kalau kita meskipun sudah jauh dari Tuhan, meskipun kita tidak berdoa, meskipun kita menyembah Allah lain, meskipun kita tidak setia, tetapi kehadiran Tuhan Yesus masih tetap kita rasakan. Karena memang itulah tugasnya untuk di dunia ini. Itulah tugasnya untuk terus bersama kita, menjaga kita supaya jangan sampai ada yang hilang. Supaya kita pada akhir zaman akan turut dibangkitkannya, merasakan juga kebangkitan tubuh, kebangkitan badan yang dialami oleh Yesus terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, setelah bangkit lalu ngapain? Untuk apa? Berbuat apa? Tetapi dalam Injil hari ini juga dikatakan bahwa ketika bangkit kita akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya bahwa kita akan hidup selamanya, kita akan berada dalam satu tempat bersama Allah. Kita bahkan juga akan berhadap-hadapan muka dengan Allah. Kita tidak lagi terpisah, kita di dunia dan Allah di surga, tetapi kita bersama-sama dalam suatu keadaan bersatu dengan Allah. Yang artinya bahwa Kristus Yesus yang sudah datang ke dunia, sudah mati untuk kita. Dia hanya mati satu kali, tetapi untuk selamanya, untuk keselamatan selamanya. Itulah yang dikerjakannya untuk kita beroleh hidup yang kekal. Mungkin saat ini kita semua di antara teman-teman, mungkin ada nih yang saat ini mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang kurang mengenakan, dan mungkin sedang bertanya-tanya, apa sih akhir dari semua ini? Harus bagaimana ya? Kenapa kok ini belum habis-habis? Ini harus bagaimana dan sebagainya. Nah, teman-teman, percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak sekalipun tidak pernah memperhatikan kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Dia terus mengamat-amati kita. Dia terus ada bersama kita karena itulah tugasnya, itulah misinya untuk menjaga kita. So, teman-teman, kita tetap terus perlu berpengharapan kepadanya, berpengharapan kepada Yesus yang akan menyelamatkan kita, yang akan menolong kita tepat pada waktunya, bukan waktu kita. Nah, maka teman-teman belajar dari Tuhan Yesus yang sangat bertanggung jawab dan tidak lalai dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya saja, kalau kita sudah membaca kisah-kisah beberapa orang yang bertobat, beberapa orang yang akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akhirnya hidup di jalan yang benar, itu kan artinya bahwa mereka terus diawasi oleh Yesus, ya. Yesus terus menjaga mereka sehingga mereka tidak hilang, sehingga mereka nanti akan mengalami kebangkitan pada akhir zaman kayak gitu. Nah, artinya bahwa Tuhan betul-betul mengerjakan pekerjaannya. Dan belajar dari Tuhan Yesus, saya juga mau mengajak kita untuk turut menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mengerjakan semua aktivitas, untuk pekerjaan kita, apapun yang dipercayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikannya dari awal sampai akhir. Atau mungkin mimpi-mimpi yang sedang kita kerjakan untuk menyelesaikannya dari awal sampai akhir. Untuk mengingat apa sih tujuan kita melakukan itu. Karena jangan sampai, jangan-jangan nih, hal-hal kecil yang kita anggap sepele atau terlihat remeh bagi kita, itu adalah hal-hal yang justru membawa kita kepada satu misi besar dari Tuhan. Hal-hal yang membawa kita kepada suatu kejelasan, apa sih yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan.
Maka hari ini mari kita bersemangat, mari kita membangun strategi kembali untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita, dan tenang saja, ya tentu saja kita punya seseorang yang dapat diandalkan, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat bertanggung jawab, Tuhan yang tidak pernah lalai, Tuhan yang tidak pernah berhenti di tengah jalan. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati kita semua.